Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Larasati dari kelas Manajemen 23A dengan NPM 2341104. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aplikasi barisan dan deret dalam bisnis dari mata kuliah Matematika Bisnis dengan dosen pengampu Miss Wulan Reski Amelia, SAK, MAK. Barisan dan deret banyak digunakan dalam hal menghitung pertumbuhan penduduk dan pangan, mengukur biaya produksi dan pendapatan, serta menghitung bunga majemuk dalam dunia perbankan. Baris dalam usaha bisnis. Penerapan barisan bagi dunia bisnis yang lebih sesuai adalah barisan aritmatika. Karena apabila diukur dengan barisan geometri, variabel-variabel ekonomi seperti biaya produksi, modal, pendapatan, tenaga kerja akan kesulitan untuk mengikutinya dalam arti segera memenuhinya. Contoh, stok PT X pada bulan 1 sama dengan 10. Setelah dihitung, rata-rata permintaan barang tersebut ialah 7. Berapakah stok barang pada bulan ke-6? Jawab, diketahui A sama dengan 10, B sama dengan 7. Ditanya, U6 sama dengan titik-titik. Jawab, U6 sama dengan 10 ditambah 6 dikurang 1 dikali 7. U6 sama dengan 10 ditambah 5 dikali 7. U6 sama dengan 10 ditambah 35 sama dengan 45. Deret dalam usaha bisnis. Contoh, perusahaan keramik menghasilkan 5.000 buah keramik pada pertama produksi. Dengan adanya penambahan tenaga kerja, maka jumlah produk yang dihasilkan juga dapat ditingkatkan. Akibatnya, perusahaan tersebut mampu menambah produksinya sebanyak 300 buah setiap bulannya. Jika perkembangan produksi konstan setiap bulan, berapa jumlah keramik yang dihasilkan pada bulan ke-12? Berapa buah jumlah keramik yang telah dihasilkan selama 1 tahun pertama produksinya? Jawab, jumlah keramik yang dihasilkan pada bulan ke-12, UN sama dengan A plus N dikurang 1 dikali B. U12 sama dengan 5.000 ditambah 12 dikurang 1 dikali 300. 5.000 sama ditambah 11 dikali 300 sama dengan 5.000 ditambah 3 dikali 300. Hasil U12 sama dengan 8.300 buah keramik. Jumlah keramik yang telah dihasilkan selama 1 tahun produksi adalah SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. S12 sama dengan 12 per 2 dikali A plus U12. S12 sama dengan 6 dikali 5.000 ditambah 8.300 sama dengan 6 dikali 13.300. Hasil dari S12 sama dengan 79.800. Jadi jumlah keramik yang telah dihasilkan selama 1 tahun produksi adalah 79.800 buah. Deret dalam mengukur bunga sederhana. Bunga sederhana dan potongan sederhana. 1. Bunga sederhana merupakan suatu balas jasa yang dibayarkan bila mana kita menggunakan uang. Jumlah uang yang dipinjam atau diinvestasikan di bank disebut modal awal atau pinjaman pokok. Pendapatan bunga menurut metode ini dinamakan bunga sederhana dan dapat dinyatakan dengan rumus berikut. I sama dengan PIN dengan jumlah pendapatan bunga, I sama dengan P sama dengan pinjaman pokok atau jumlah investasi. I sama dengan tingkat bunga tahunan, N sama dengan jumlah tahun. Nilai dari modal awal pada akhir periode ke N, Fn adalah jumlah dari modal awal, P ditambah pendapatan bunga selama periode waktu ke N. Fn P ditambah 1, di mana Fn sama dengan nilai uang di masa datang P, sama dengan pinjaman pokok. 1 sama dengan pendapatan bunga. Potongan sederhana. Proses yang digunakan untuk memperoleh perhitungan nilai sekarang dari suatu nilai masa datang tertentu. Bila nilai dari masa datang atau Fn
tingkat bunga I, dan jumlah tahun N telah diketahui, maka rumus untuk memperoleh nilai sekarang adalah P sama dengan Fn atau 1 ditambah IN. P sama dengan F1 IN. Di mana P sama dengan nilai sekarang, Fn sama dengan nilai masa datang tahun ke N, I sama dengan tingkat bunga, N sama dengan jumlah tahun. Deret dalam mengukur bunga majemuk. Model deret untuk bunga majemuk atau bunga berbunga ialah baris geometri khususnya bagi hutang piutang. Hal ini berlaku bagi dunia perbankan. Transaksi dengan model ini disebut kredit. Rumus sama dengan Fn sama dengan P dikali 1 ditambah I. Rumus ini untuk kredit sistem pembayaran suku bunga yang dibayarkan setahun sekali. Sebaiknya, jika suku bunga dibayarkan lebih dari 1 kali dalam setahun, rumusnya menjadi Fn sama dengan P dikali 1, di mana Fn sama dengan jumlah nilai kredit dengan N periode. 1 sama dengan suku bunga kredit. P sama dengan jumlah nilai kredit awal periode. N banyaknya tahun. M sama dengan frekuensi pembayaran suku bunga dalam setahun. Deret dalam mengukur pertumbuhan penduduk menurut Robert Malthus, dalam mengukur pertumbuhan penduduk mengikuti barisan geometri atau ukur, sedangkan pertumbuhan pangan mengikuti barisan aritmatika atau hitung. Secara matematis dapat dirumuskan PT sama dengan PI dikali 1 ditambah R dikali T dikurang 1, di mana PT jumlah penduduk pada periode T, PI jumlah penduduk pada awal periode, sama dengan pertumbuhan penduduk. T sama dengan selisih waktu pada awal periode hingga periode T. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.